Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan untuk kami bisa beribadah bersama pada hari ini. Kami berdoa secara khusus ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, sekali lagi kami membuka hati pikiran kami untuk mau mendengar Tuhan yang berbicara kepada kami. Di dalam minggu Advent yang ketiga ini, biarlah sekali lagi kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan, sehingga kami boleh tahu bagaimana seharusnya kami ini menyambut kedatangan Yesus ke dunia ini yang kami rayakan pada waktu Natal. Kami serahkan waktu perenungan firman ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Berkati dan pakai hamba-Mu untuk bisa menguraikan firman dengan jelas. Dan Tuhan tolong setiap kami untuk bisa mendengar dengan baik, mengerti, dan dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. New Covenant, perjanjian baru. Saudara, ini tema yang diberikan pada saya hari ini. Dan saya ingin mengajak kita membaca dari Yeremia pasal yang ke-31. Yeremia pasal yang ke-31, kita membaca ayat yang ke-31 hingga yang ke-34. Yeremia pasal yang ke-31, ayat yang ke-31 hingga yang ke-34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, karena aku akan mengampuni kesalahan mereka, dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Setelah demikian pembacaan firman, yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca, mendengar, tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Sudah, jawaban untuk pertanyaan ini jelas, yaitu tidak dapat. Operasi plastik pun mungkin juga tidak bisa. Kecuali terjadi mujizat. Tuhan lakukan sesuatu, sehingga orang Ethiopia yang kulitnya gelap bisa memiliki kulit warna lain. Atau macan tutul itu bisa tidak memiliki belang lagi. Saudara, bagaimana mungkin kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang terbiasa berbuat jahat? Saudara, ini ucapan juga disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tadi kita membaca pasal 31, ini adalah kutipan dari pasal yang ke-13. Saudara, kejahatan yang sudah dilakukan cukup lama dan terus berulang, sehingga bangsa Israel itu menjadi terbiasa atau membiasakan diri, saudara, dengan kejahatan. Itu menjadikan kejahatan itu sebagai fitur atau ciri yang melekat tetap di dalam diri mereka. Sehingga kelakuan yang muncul
Itu kelakuan yang jahat. Berdosa itu sepertinya sesuatu yang sudah alamiah sekali, saudara, bagi orang-orang Israel di zaman Nabi Yeremia ini. Maka tidak mungkin mereka itu tiba-tiba bisa berubah dari jalan-jalan mereka yang jahat menjadi jalan-jalan yang baik. Saudara, ini dilema spiritual yang dilihat oleh Nabi Yeremia di zamannya. Khususnya melihat kejahatan dan keberdosaan bangsa Israel. Maka dia mengajukan pertanyaan dengan memulai pertanyaan seperti ini. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengganti atau mengubah belangnya? Jawabannya jelas nggak dapat, nggak mungkin. Maka kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, bagaimana mungkin kalian bisa berbuat baik sementara kalian sudah terdidik, terbiasa berbuat jahat? Dan jawabannya sekali lagi sama, yaitu tidak mungkin. Kecuali terjadi mujizat. Saudara-saudara, inilah dilema spiritual yang dilihat oleh Nabi Yeremia di zamannya. Dan sudah dengan menyadari dilema spiritual ini, maka menolong kita untuk bisa memahami perikop yang tadi kita baca, Yeremia 31. Mengenai Allah yang akan mengadakan perjanjian baru dengan bangsa Israel. Saudara perlu tahu bahwa istilah perjanjian baru, kita bukan bicara kitab-kitab di perjanjian baru, bukan. Kita bukan bicara New Testament, tapi kita bicara New Covenant. Saudara, istilah itu cuma muncul satu kali di perjanjian lama, yaitu di Yeremia 31 ayat 31. Saudara, apa sih itu perjanjian atau apa itu covenant? Saudara, covenant itu sederhananya adalah perjanjian atau agreement, persetujuan antara dua pihak yang menjalin relasi. Yang mana di dalamnya ada janji-janji dan kewajiban-kewajiban yang disepakati bersama dalam relasi itu. Saudara, orang zaman itu terbiasa sekali membuat covenant. Seorang pria dan seorang wanita memasuki pernikahan, itu digambarkan mereka memasuki satu covenant. Saudara, kenapa? Karena mereka dua pihak ini memilih untuk memasuki satu relasi, dan mereka membuat janji dan menyatakan komitmen yang mengikat mereka satu dan yang lain seumur hidup. Atau seorang raja mengadakan perjanjian dengan orang-orang yang ditaklukkannya, dan raja itu berjanji, saya akan lindungi kalian. Tetapi ada kewajibannya. Kalian harus tunduk pada aturan-aturan dari kerajaan ini. Atau contoh lain. Satu kerajaan itu bisa mengadakan perjanjian dengan kerajaan yang lain. Itu perjanjian politik. Pasti ada kesepakatan-kesepakatan yang diadakan. Dan mereka dua kerajaan itu harus sepakat menyetujui kesepakatan-kesepakatan itu. Bahkan saudara, menurut informasi yang saya pernah dapatkan, ada kalanya diadakan satu seremoni yang serius. Yaitu dua belah pihak itu sama-sama membelah satu ekor binatang atau beberapa ekor jadi dua, dibelah lalu diletakkan berhadapan, dan di tengah-tengah itu mereka bisa lewati. Seremoni upacara ini, pada waktu mereka membuat perjanjian, mereka memotong binatang, menaruhnya berhadapan, lalu kedua belah pihak itu menjalani jalan di tengah potongan itu. Sebagai satu komitmen begini, kalau seandainya saya mengingkari perjanjian ini, maka biarlah terjadi kepada saya seperti yang terjadi pada binatang-binatang ini. Jadi sudah bisa lihat betapa seriusnya yang namanya covenant itu. Kalau sampai mengingkari, ini loh konsekuensinya. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan, istilah covenant ini istilah yang dipakai sehari-hari. Ternyata di dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan hubungan Allah dengan manusia.
Dan dalam Alkitab tercatat Allah itu membuat beberapa perjanjian dengan beberapa orang yang berbeda. Allah pernah membuat perjanjian dengan Nuh. Allah berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi. Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, mengatakan keturunannya akan menjadi bangsa besar. Mereka akan memiliki tanah Kanaan. Dan banyak orang akan diberkati melalui Abraham dan keturunannya. Allah pernah membuat perjanjian juga dengan Daud, mengatakan salah satu keturunannya akan duduk di atas tahta Israel. Allah juga pernah membuat perjanjian dengan bangsa Israel melalui Musa. Dan inilah saudara yang melatar belakangi apa yang tadi kita baca di Yeremia 31. Perjanjian Allah dengan Israel di Gunung Sinai. Saudara tahu ceritanya setelah mereka keluar dari Mesir. Lalu mereka sampai di Gunung Sinai itu. Dan Allah membuat perjanjian dengan mereka. Allah menyatakan dia akan menjadi Allah bagi Israel. Akan memenuhi kebutuhan Israel, akan memimpin Israel, akan memberkati Israel. Tetapi, tegas sekali dikatakan, Israel dituntut komitmennya. Yaitu untuk taat kepada apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, Allah yang berinisiatif di dalam perjanjian ini. Bukan Israel. Karena Allah yang memilih mereka, menyelamatkan mereka. Kalau saudara membaca di Ulangan pasal yang ke-7, jelas sekali. Allah berkata, aku memilih engkau bukan karena jumlahmu itu lebih banyak dari yang lain. Bukan karena bangsa Israel lebih hebat dari yang lain. Tetapi karena aku mengasihimu. Maka dipilih dan kemudian diselamatkan. Allah yang berinisiatif. Saudara akan selalu menemukan di dalam perjanjian-perjanjian yang Allah buat dengan manusia. Inisiatif selalu datang dari Allah. Tidak pernah datang dari manusia. Inisiatif selalu datang dari Allah nih. Dan Allah berjanji untuk menyertai, melindungi, memberkati. Tetapi juga menuntut. Ini loh kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi nih. Tidak boleh cuma pasif dan tidak lakukan apa-apa. Maka saudara ketika membuat perjanjian dengan Israel, Tuhan itu berkata begini. Di Keluaran pasal yang ke-19, ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Jadi ini tuntutan yang diminta, respon yang diminta. Yaitu apa? Mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Tapi sayangnya, cerita di perjanjian lama menunjukkan kepada kita, perjanjian yang Allah buat ini dilanggar sendiri oleh orang Israel. Bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk ini seringkali gagal mentaati Allah, sering memberontak pada Allah, sering berbuat dosa, kejahatan, dan yang celakanya saudara mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Padahal 10 firman nomor 1 itu adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, yang pertama saja dilanggar, apalagi yang lain. Saudara, ini kenyataan yang terjadi. Maka akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang berulang terus ini, maka mereka mengalami penghukuman demi penghukuman. Dan puncaknya adalah ketika mereka dibuang ke negara lain. Ke Asyur, ke Babel. Itu puncak penghukuman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini cerita tentang covenant, perjanjian antara Allah dan Israel. Yang ternyata dilanggar terus nih. Dan saudara melihat kenyataan Israel yang sering gagal. Maka Allah berinisiatif melakukan sesuatu yang baru. Dan inilah yang tadi kita baca. Di Yeremia 31 ayat 31 dan 32. Dikatakan sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari.
meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, perjanjian yang sebelumnya, yang di Gunung Sinai itu, telah diingkari, telah dilanggar. Dan pelanggaran itu pelanggaran yang sudah cukup lama. Sampai ke zamannya Nabi Yeremia itu masih terjadi. Allah itu menggambarkan dirinya seperti seorang tuan, atau lebih tepatnya sebagai seorang suami yang mengasihi istrinya Israel. Tetapi istrinya Israel yang dikasihi itu menolaknya, menghinanya. Maka sudah bisa mengerti kenapa pembukaan tadi saya mengutip dari Yeremia 13. Mungkinkah orang Ethiopia itu mengganti kulitnya? Mungkinkah macan tutul itu mengubah belangnya? Bagaimana mungkin? Kalian semua itu berbuat baik, sementara udah terbiasa berbuat jahat. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan, maka kita melihat di sini sesuatu yang luar biasa. Dan inilah berita baiknya. Sekalipun betul bangsa Israel tidak setia, sering mengingkari, melanggar, tetapi Allah tidak pernah give up. Allah tidak pernah menyerah dalam komitmennya untuk mengasihi bangsa ini. Saya percaya saudara itu berlaku bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi saudara dan saya. Memang betul Allah harus menghukum Israel. Tetapi hukuman itu tidak pernah merupakan akhir dari semuanya. Hukuman itu tidak pernah merupakan kata akhir bagi Israel. Hukuman Tuhan pada Israel bukan berarti Israel akan tidak eksis lagi. Hal yang sama saya percaya berlaku untuk saudara dan saya. Tuhan mungkin harus menghukum dengan keras karena dosa-dosa kita. Tetapi hukuman Tuhan bukan berarti Tuhan mengatakan, lenyaplah engkau, lenyaplah kalian. Aku gak mau berurusan lagi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dikatakan Tuhan di Yeremia 31 ini. Allah tidak membiarkan umatnya itu terus berada di dalam kegelapan, tetapi justru dia mengambil inisiatif untuk mengadakan rekonsiliasi, menciptakan satu hubungan yang baru dengan umatnya, dengan perjanjian yang baru. Kira-kira bisa dibayangkan saudara seperti pasangan suami istri yang sudah berada di tepi jurang perceraian. Tetapi kemudian sang suami memutuskan apa? Tidak. Saya tidak akan menceraikan engkau. Tapi saya akan tetap mengasihi engkau. Dan aku ingin memperbarui janji nikah kita. Aku ingin membuat satu new covenant, perjanjian yang baru. Saudara sekali lagi lihat ya. Inisiatif datang dari siapa? Dari Allah. Aku akan mengadakan perjanjian. Inisiatif gak pernah muncul dari Israel. Saudara kenapa? Sebab kalau didasarkan pada bangsa Israel, maka pasti tidak mungkin akan ada perjanjian baru itu. Sekali lagi saya coba bayangkan Israel sama seperti saudara dan saya. Saudara, kita ini sering minta ampun pada Tuhan karena dosa kita. Dan kita berkata begini, Tuhan, saya tidak akan berbuat dosa itu lagi atau jatuh dalam kesalahan itu lagi. Saya berjanji untuk lebih baik lagi. Itu doa kita. Beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian kita jatuh lagi. Dan kita datang lagi pada Tuhan dengan doa yang sama. Tuhan, saya berjanji tidak akan lakukan ini lagi. Saya berjanji untuk lebih baik. Tapi jatuh lagi, jatuh lagi. Sudah coba bayangkan Israel sama seperti kita nih. Berulang kali seperti itu. Berpuluh-puluh tahun seperti itu. Sudah bagaimana kemudian Tuhan bisa mengandalkan mereka untuk ayo kita buat perjanjian baru. Impossible, gak mungkin. Maka inisiatif harus datang dari Allah. Kalau Allah tidak bekerja, gak mungkin manusia itu bisa bertobat. Maka Allah melakukan hal-hal yang hanya Dia bisa lakukan. Untuk supaya perjanjian ini dibuat lagi. Sudah apa saja yang Allah lakukan? Mari kita lihat yang dikatakan di Yeremia 31 ini. Yang pertama sudah dikatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan akan menuliskannya pada hati mereka.
Saudara, permasalahan dengan perjanjian yang sebelumnya yang dilanggar itu bukan karena perjanjiannya itu cacat, bukan. Tetapi permasalahannya terletak di bangsa Israelnya yang gak bisa taat, gak mau taat. Ini permasalahannya. Maka diperlukan satu perjanjian yang baru. Dan saudara perhatikan, perjanjian yang baru itu punya fokus jelas sekali, yaitu pada batin mereka, hati mereka. Kalau yang di dalam tidak diubah, bagaimana mungkin kelakuan bisa berubah? Saudara, kalau kita ini memperbaiki kelakuan kita, cuma memoles luarnya, supaya berperilaku baik, tetapi yang di dalam gak pernah diubah. Saudara tahu kan, perubahan itu cuma sementara. Waktu kondisi baik, kelihatan baik. Tapi waktu kondisi sulit, muncul lagi kelakuan jahat. Kenapa? Karena dasarnya di dalam jahat. Maka Tuhan tahu ini permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Maka penyelesaiannya bukan cuma memberi tambahan hukum-hukum nih loh. Jangan lakukan ini, lakukan itu. Jangan lakukan ini, lakukan itu. Itu cuma memoles yang luar. Tuhan tidak bertujuan untuk itu. Maka dikatakan dengan ungkapan ini, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Hati ini yang perlu diubah. Hati ini perlu diubah supaya apa? Supaya bisa taat. Dan saudara, inilah pelajaran penting yang kita dapatkan hari ini. Allah itu bukan sekedar cuma menuntut ketaatan dari hati. Tetapi Allah itu berjanji dia akan menanamkan ketaatan itu. Dia akan menolong bekerja dalam hati itu untuk supaya umatnya ini bisa taat. Saudara, inilah transformasi hati. Transformasi from inside out. Dari dalam diubah. Tanpa pekerjaan ini manusia tidak akan mungkin berubah. Tanpa mujizat ini tidak mungkin terjadi perubahan. Orang Ethiopia tetap akan seperti digambarkan. Tidak mungkin mengubah kulitnya. Macan tutul tidak mungkin mengubah belangnya. Orang Israel tidak mungkin berbuat baik kalau pada dasarnya mereka jahat. Maka harus ada perubahan. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan inilah yang juga disampaikan sebenarnya, bukan hanya oleh Yeremia, tapi inilah yang juga pernah disampaikan oleh nabi yang lain. Nabi Yeskiel itu pernah berkata begini, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Dengan kata lain, Yeskiel berkata begini, kalau roh Allah tidak bekerja di dalam hati, tidak mungkin akan ada hati yang baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan perjanjian baru inilah Allah menyelesaikan masalah dosa, masalah pemberontakan. Memang betul. Tidak mungkin umat Allah yang sudah diperbarui ini akan sempurna total. Tidak ada yang bisa sempurna total. Tapi paling tidak perubahan itu terlihat. Dan ada roh Tuhan di dalamnya. Di mana roh Tuhan itu akan menolong umat Allah ini. Untuk terus bertumbuh. Di dalam kehidupan yang benar dan taat. Saudara, inilah mujizat. Mujizat yang terbesar bukan ketika Allah membelah laut untuk Israel lewat. Mujizat terbesar bukan karena seorang nabi seperti Nabi Yunus bisa tetap hidup sekalipun sudah dimakan ikan yang besar dan tinggal di dalamnya beberapa hari. Tapi mujizat yang terbesar adalah ketika Allah itu melakukan perubahan dari hati yang keras seperti batu yang keras menjadi hati yang lembut. Saudara, inilah blessing of the New Covenant. Yang kedua, dikatakan begini, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan jadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sudah, setiap kali Allah membuat perjanjian, yang dia berikan atau dia tawarkan sebenarnya dirinya sendiri. Aku akan jadi Allah mereka dan mereka akan jadi umatku. Tuhan gak nawarin yang lain. Tuhan gak nawarin hadiah. Tuhan gak nawarin kemakmuran, kesuksesan, kelancaran. Tapi Tuhan katakan apa? Aku akan jadi Allah mereka.
dan mereka akan jadi umatku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjanjian yang baru ini, kita melihat Allah itu, bukan sekedar cuma Allah yang kita tahu, oh iya ada Allah ya. Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Dia ada di atas sana. Tetapi saudara, sukacita perjanjian baru itu adalah sukacita karena apa? Ini Allahku, dan aku miliknya. Saudara, kalau Allah itu menjadi milik kita dan kita milik Dia, berarti ini bicara satu relasi yang dimungkinkan terjadi. Dan itulah berkat terbesar. Bukan hadiah, bukan kelancaran, bukan mujizat, tetapi apa? Berkat terbesar adalah Allah sendiri hadir dan mengatakan, ini milikku. Kita bukan hanya mengatakan, this is my God, ini Allahku. Tetapi Tuhan itu bisa berkata begini, Yohanes Adri milikku, Bambang milikku, Amir milikku, Lydia milikku. Jadi kalau Tuhan itu memiliki kita, tidak mungkin kemudian Tuhan itu tidak membela, karena ini miliknya. Saudara yang punya anak tahu, anak kita bisa ada yang baik, tetapi bisa juga ada yang nakal. Tetapi kita sebagai orang tua akan tetap berkata, sekalipun anak kita nakal atau mungkin menyimpang, tetap kita berkata apa? This is my son. This is my daughter. Sudah ketika saya berapa hari yang lalu mengikuti Natal karyawan seluruh GKI Jabodetabek yang berkhotbah itu satu hamba Tuhan dan dia memberi satu contoh. Sudah tahu nama besar pendeta Billy Graham, pendeta besar di Amerika udah meninggal. Sudah pada masa dia jaya-jayanya dalam arti dipakai Tuhan, KKR kemana-mana. Dia punya anak namanya Franklin Graham. Tetapi anak ini bertumbuh jadi pemberontak. Jadi bayangkan, papanya hamba Tuhan besar, penginjil besar di Amerika, ya yang selalu hadir dalam setiap pelantikan presiden, mendoakan setiap presiden itu. Anaknya waktu muda pemberontak, pemabuk. Sudah satu kali Billy Graham sedang rapat nih. Rapat besar, rapat penting untuk bicara pelayanan ke depan. Sudah Franklin Graham dalam keadaan mabuk masuk ke ruang rapat. Masuk ke ruang rapat serius. Papanya sedang memimpin, dalam keadaan mabuk dia masuk. Semua mata memandang nih, anaknya Billy Graham yang mabuk nih. Saudara, apa yang dilakukan Billy Graham? Semua mata memandang dia. Saudara, Billy Graham cuma berdiri kemudian menghampiri anaknya dan memeluk. Kemudian berkata pada orang-orang yang di rapat itu, "This is my son." Dan dia tuntun keluar. Sudah Franklin Graham beberapa waktu kemudian bertobat. Sekarang juga jadi seorang pendeta. Dan Franklin Graham berkata begini, momen itu salah satu momen yang dimana Tuhan mengubah saya. Papa saya tahu, saya rusak, mabuk-mabukan. Tetap berkata apa? This is my son. Saudara, itulah Allah. Saudara sudah rusak total, sudah berbuat jahat. Bangsa Israel zaman Yeremia rusak sekali. Tuhan tetap mengatakan apa? Ini milikku. Ini anak-anakku. Saudara, pengenalan akan Allah dimungkinkan karena New Covenant itu. Mengenal Allah itu terbuka untuk siapa saja yang datang. Baik orang-orang yang merasa diri baik, terhormat, maupun orang-orang yang bobrok. Semua diundang untuk bisa mengenal Tuhan. Gak ada diskriminasi. Itulah perjanjian baru. Itulah New Covenant. Dan yang ketiga, Tuhan berkata begini, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa mereka. Saudara, memang betul Israel akhirnya dihukum, dibuang ke negara lain.
Tetapi bukan berarti kemudian mereka berhenti eksis, lenyap. Tuhan harus hukum ya, tapi Tuhan ampuni. Perjanjian baru selalu disertai dengan pengampunan total dari Allah. Sebenarnya pengampunan itu bukan hal baru bagi bangsa Israel kan. Mereka tahu kalau mereka butuh pengampunan, mereka bawa binatang dipersembahkan setahun sekali, ya. Imam memimpin di hari raya pendamaian untuk pengampunan dosa. Orang-orang yang mau mengaku dosa mendapatkan pengampunan, bawa binatang itu dipersembahkan. Setiap tahun diulang. Bangsa Israel tahu ada pengampunan. Tetapi pengampunan yang disediakan untuk perjanjian yang baru ini, saudara, sesuatu yang lebih dari yang disediakan di perjanjian lama. Tidak perlu lagi korban binatang dibawa, berulang-ulang, terus-menerus, tahun demi tahun. Sebab tidak mungkin darah lembu, jantan, darah kambing bisa menghapuskan dosa itu. Pengampunan itu generous disediakan oleh Tuhan untuk siapa saja. Bagi yang bobrok, bagi yang mungkin merasa terhormat atau dihormati, tersedia untuk semua. Saudara, inilah yang kita pelajari hari ini. Istilah perjanjian baru cuma muncul satu kali di perjanjian lama. Yeremia 31. Dan istilah perjanjian baru muncul pertama kali di perjanjian baru melalui mulut Yesus. Sebelum Yesus mati, bangkit dan kemudian kembali ke surga, dia mengadakan perjamuan malam dengan para murid yang kita selalu rayakan melalui perjamuan kudus kita. Yesus membagikan roti, setelah roti dibagi, dia membagikan cawan itu, berisi anggur. Dan Yesus berkata begini, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Atau kalau mengikuti kalimatnya Paulus menuliskan begini, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Nabi Yeremia mengatakan akan datang waktunya nanti Tuhan akan mengadakan perjanjian baru. Tapi bangsa Israel akan terus bertanya, kapan? Kapan? Yesus ketika mengadakan perjamuan malam dengan para murid berani mengatakan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Yesus berani mengatakan, perjanjian baru ini sekarang digenapi. Melalui apa? Kematianku. Jadi saudara, janji tentang New Covenant di Yeremia 31 mendapatkan penggenapannya di dalam Kristus yang datang, lahir, mati, dan bangkit untuk kita. Semua berkat New Covenant yang dijanjikan di Yeremia 31 menemukan penggenapannya di dalam Kristus yang lahir, yang mati, yang bangkit bagi saudara dan saya. Dan hal yang lebih mengejutkan, kalau di Yeremia 31 cuma dikatakan perjanjian baru ini untuk kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi di dalam Kristus nggak ada lagi pembatasan bangsa tertentu. Karena ini disediakan untuk siapa? Orang-orang percaya dari segala bangsa. Maka di dalam Kristus kita menemukan transformasi hati itu. Kita bisa mengalami transformasi hati. From inside out. Di dalam Kristus kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah dan bisa mengenal Allah. Dan boleh datang kepada Allah. Maka di dalam Kristus kita juga mengalami pengampunan itu. Dan pengampunan itu tersedia luar biasa untuk saudara dan saya. Saudara, inilah good news, inilah berita baik. Dan saya berani katakan, inilah berita Natal. Saya sudah melihat satu gambar di satu website. Gambarnya seperti ini, saudara. Santa Claus di hari Natal sedang membawa apa? Santa Claus berkata begini, saya bawa banyak hadiah untuk setiap orang. Tapi Yesus yang memikul salib berkata, saya cuma bawa satu salib. Dan itu cukup untuk setiap orang. Maka the cross, salib, itulah the true gift of Christmas.
Hadiah yang sejati dari Natal itu adalah salib. Apa yang terjadi di Bethlehem akan disusul dengan apa yang terjadi di Kalvari. Apa yang terjadi di Palungan akan disusul dengan apa yang akan terjadi di kayu salib. Karena dia datang, bukan hanya untuk datang dan kemudian bersuka cita dengan kedatangannya, tapi dia datang untuk mati. Maka kematiannya, ya, melalui kematian Yesus berani berkata apa? Ini loh perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Maka tanpa Kristus, keselamatan, pengampunan, perubahan tidak mungkin. Tanpa Kristus, janji-janji New Covenant itu nggak mungkin dikenapi. Christmas dimulai di hati Allah, karena dia yang mengasihi dunia, maka dia mengutus anaknya. Tapi Christmas tidak akan jadi lengkap, komplit, kalau tidak sampai menyentuh hati manusia. Itu Christmas. Maka kalau perayaan Natal cuma berhenti sebagai perayaan, setelah itu capek karena perayaan yang begitu banyak dan tidak mengubah kita. Setelah itu cuma perayaan Natal. Dan itu bukan makna Natal yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu Tuhan melalui apa yang kami renungkan hari ini. Merenungkan topik tentang New Covenant, perjanjian baru, yang pernah disampaikan melalui Nabi Yeremia, bahwa Tuhan akan mengikat perjanjian yang baru dengan bangsa Israel. Tuhan akan bertindak mengubah bangsa Israel, mengubah hati mereka yang keras, yang jahat, menjadi hati yang lembut, hati yang taat. Tuhan akan hadir dalam hidup mereka, dan Tuhan menyatakan, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan jadi umatku. Dan Tuhan akan selalu memberikan pengampunan. Janji ini digenapi ketika Yesus datang ke dunia. Karena Yesus datang bukan hanya untuk lahir di dunia ini, tapi juga untuk mati. Bagi kami orang berdosa. Nah, Yesus berkata dalam perjamuan malam, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Maka berkat-berkat New Covenant digenapi dalam Kristus yang datang. Dan kami bersyukur. Karena di dalam Kristus kami punya pengharapan terjadinya perubahan hati. Di dalam Kristus kami punya pengharapan bahwa kami dijadikan milik Allah dan Allah milik kami. Di dalam Kristus kami selalu mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Terima kasih untuk the blessings of the New Covenant. Berkat-berkat perjanjian baru ini yang boleh kami nikmati di dalam Kristus. Ketika kami merayakan Natal, kami dibawa sekali lagi dalam satu perenungan bahwa hadiah yang sejati yang Tuhan berikan untuk kami adalah salib. Ketika Engkau disalibkan, ya Tuhan Yesus, Engkau mati bagi kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih untuk hadiah yang sejati, hadiah yang terbesar itu. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan. Mohon berkat Tuhan untuk pengajaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.